Hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Allah yang hidup, Allah kita yang begitu luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Kasih setiamu yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Ini kami masih ada di sini untuk berkumpul dan memuji dan menyembah Engkau Yesus. Ini hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami untuk kami datang kepadamu Yesus. Bahwa kami lebih dalam untuk menyembah-Mu Yesus. Bahwa kami lebih dalam untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mau lebih dalam menyembah-Mu Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Jaramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa
Haleluya. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami nikmati Tuhan. Kami rindukan Tuhan. Kami nikmati Tuhan. Sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya udah bangkit berdiri. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Allah yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa kami lebih dalam menyembah-Mu Tuhan Yesus. Bahwa kami lebih lagi Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus, haleluya. Biar Tuhan kekuatan dan mazmur kita mau naikkan pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kota perlindungan. Mari sama-sama katakan. Ku
bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Jalur batu dan keselamatanku. Sama-sama katakan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. mari sama-sama katakan, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. berikan kemuliaan batu Kristus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. terpujilah, Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak
Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan Tuhan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tegak selamanya. Mari sama-sama katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat kesempatan yang sungguh luar biasa Tuhan, untuk kami datang kepadamu Tuhan. Untuk meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Setiap apapun yang kami alami Tuhan Yesus, dalam suka kami Tuhan, dalam kemenangan kami Tuhan, bahkan di saat duka kami Tuhan, saat kami sedang susah, saat kami menghadapi apapun yang rasanya tak mungkin bagi kami Yesus, ajar kami untuk berkata Tuhan, tetap kami percayakan Engkau Yesus. Tetap kami percayakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jawaban di
bekerja. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Mari sama-sama katakan, Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. mari sama-sama katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. mari sama-sama katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di mana saja, di rumah, di jalan atau dimanapun Anda berada. Sudah siapkah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dalam doa malam hari ini? Oke, seperti yang sudah saya sampaikan dari awal, di awal tahun, bahwa firman yang tahun ini saya sampaikan dan yang sama-sama mau kita pelajari, itu tentang hidup benar di hadapan Tuhan.
Ya memang sulit, tetapi karena kita masih hidup di dunia ini dan kita hanyalah manusia biasa, kita harus terus belajar supaya kita ini bisa menjadi sempurna. Ya nggak sempurna 100% seperti Tuhan Yesus ya, tapi diusahakan untuk bisa seperti Tuhan Yesus, diusahakan. Maka dari itu, mari kita persiapkan hati kita untuk hari ini mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk hari ini, saya akan membahas tentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan sebelum kita mendengarkan firman ini, kita perlu sekali untuk belajar merendahkan hati. Kenapa? Karena sebelum biasanya kalau misalnya kita mendengarkan khotbah, kita membaca firman, kita selalu memposisikan diri kita itu sebagai korban atau victimnya atau orang yang tersakiti, kaum yang tersakiti. Membaca firman tentang Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. Kita yang cocok nih firman buat saya karena perekonomian saya sekarang sedang lumpuh dan saya membutuhkan mujizat Tuhan. Oke, boleh saja. Atau membaca firman tentang Tuhan Yesus disiksa sebelum disalibkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Dan kita merasa, firman ini sangat menyentuh hatiku karena sangat cocok buat aku yang sedang disesah, disiksa, dihina, difitnah oleh teman sepelayanan, misalnya teman kerja atau sahabat atau siapapun lah, musuh. Itu buat kita. Tapi pernah enggak kita memposisikan diri kita sebagai orang Farisi dan ahli Taurat yang sukanya menghakimi, sukanya mengkritik, sukanya memfitnah, golek perkoro. Nah, itu sulit buat kita untuk merendahkan diri. Bahkan waktu kita bilang, aku gak pernah kayak orang Farisi, gak mungkin aku kayak orang Farisi, karena aku pengikut Tuhan yang setia. Itu sudah menjadi bukti bahwa kita sudah memposisikan diri kita sendiri ini sudah seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Oke, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman yang cukup keras pada hari ini. Bapa di surga, bersabdalah kepada kami tentang segala isi hatimu ya Bapa. Dan yang paling penting, kami mohon agar Roh Kudus-Mu bekerja sempurna di dalam hati setiap kami yang siap untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Bantu kami Tuhan, selidiki hati kami dan batin kami dan jangan sampai kami menyimpan segala sesuatu yang tidak baik di hadapan-Mu. Sebab kami mau belajar sepenuh hati untuk menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja dalam hati para umat Tuhan dan juga hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, mari kita buka di Markus pasal 7. Markus pasal 7. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Ini lucu ya sebenarnya ya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu sudah jelas kan. Mereka tuh benci sama Tuhan Yesus. Tapi ngikutin Tuhan Yesus terus. Haters. Oke, ayat yang kedua. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus nih. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Nah ini dia ayat yang ke-6 ini. Tuhan Yesus jawabnya kepada mereka. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis,
bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Yang pertama, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang munafik. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu ada di kitab Matius dan Lukas juga. Dan saya mau buka di Matius pasal 23 ayat 28. Matius pasal 23 ayat 28, mari kita baca. Ini juga perkataan Tuhan Yesus. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Dari luar terlihat, wah holy, tapi dari dalam mungkin saya tidak bisa tahu setiap orang A, B, C, D bagaimana keadaan hati mereka. Apakah mereka dekat dengan Tuhan, apakah mereka mencintai Tuhan. Tidak bisa melihat hati, tetapi manusia itu bisa melihat dari buahnya. Seperti itu. Tapi sebenarnya yang penting itu bukan hanya memberikan impresi kepada sesama kita. Yang paling utama yang harus kita lakukan adalah memberikan impresi yang luar biasa kepada Tuhan. Bagaimana keadaan hati kita? Apakah kita munafik? Mari kita tanya sama-sama dalam hati kita. Mari kita tanya sama-sama dalam hati kita. Sebenarnya nih saya ibadah ini untuk apa? Sebenarnya saya pelayanan di atas mimbar ini untuk apa ya? Untuk Tuhan kah atau untuk diri saya sendiri? Apakah ria menyampaikan firman Tuhan dan menjadi pendeta untuk disebut, oh Bu Pendeta ria, atau disegani sama orang-orang, apakah untuk itu? Apakah semua yang kita lakukan di luar agar dilihat orang, itu untuk memuliakan Tuhan atau memuliakan diri kita sendiri? Itu yang harus selalu kita tanyakan sama diri kita sebelum kita melakukan sesuatu. Sebelum pelayanan, tanya Tuhan. Sebelum melayani orang, bukan cuma pelayanan di mimbar, maaf ya, bukan cuma pelayanan di mimbar. Saya menyampaikan firman ini bukan hanya tentang hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang di atas mimbar atau di belakang mimbar, tapi untuk semua umat Tuhan. Semua yang katanya beribadah, katanya Kristen, yang selalu datang ke gereja, yang katanya rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Semua yang kita lakukan ini untuk siapa? Apakah untuk supaya orang memuji kita? Apakah cuma di bibir kita memuji Tuhan, oh haleluya, bersyukur sama Tuhan, di ibadah sampai nangis, gulung-gulung, sujud, sembah, sampai ingusnya beler-beler semua. Itu memang sayang Tuhan dari hati atau cuma di bibir? Mari kita tanya sama hati kita sendiri. Firman Tuhan ini juga sangat menusuk saya. Maka dari itu Tuhan bilang sama saya, sampaikan firman ini. Ya susah juga karena jujur saja saya bukan manusia yang suci dan murni. Firman Tuhan ini sudah menusuk saya, makanya saya cari konco supaya juga tertusuk dengan firman ini. Sama-sama kita berubah, karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan itu ngomong dari dalam hatinya, kamu beribadah, kamu melayani ini demi apa? Apakah Anda melayani itu demi supaya dipuji orang seperti orang-orang Farisi? Mereka sengaja berdoa panjang-panjang, doanya sampai 1 jam, doa syafaat, panjang pokoknya. Tapi panjangnya itu gak ono juntrungane, panjangnya itu karena diulang kayak kaset rusak gitu loh. Diulang, repeat terus. Terus pakai baju jubah yang, ketok ini orang-orang Farisi. Kayak misalnya pendeta atau hamba Tuhan, doa Alkitab, sampai diketok-ketok. Atau mungkin pakai kalung salib sing gede, kayak gini. Jangan sampai kita seperti orang-orang munafik ini, ahli-ahli Taurat. Jangan sampai kita menjadi seperti ahli Taurat dan orang Farisi zaman sekarang. Mereka mengerti firman Tuhan. Mereka mengajarkan firman Tuhan. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu mereka yang mengajarkan hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa di perjanjian lama. Dan mereka itu
percaya gitu loh. Kalau orang-orang umat-umat bangsa Israel masuk ke Babel atau disingkirkan ke Babel, dibuang ke Babel, itu karena mereka gagal melakukan firman Tuhan. Maksudnya hukum Taurat sih, hukum Taurat. Waktu itu mereka sebutkan hukum Taurat. Mereka jarang bilang firman Allah, mereka ngomongnya hukum Taurat, hukum peraturan. Jadi mereka cuma tahu hukum gitu. Dan apakah kita cuma tahu hukum juga, bukan firman? Apakah kita hanya tahu soal peraturan? Jadi kita melakukan semua yang kita lakukan di gereja, di tengah-tengah orang banyak, itu cuma hukum aja, bukan karena firman, bukan dari hati, bukan karena kita mau dekat sama Tuhan. Pengetahuan dan pengenalan itu berbeda. Pengetahuan akan Tuhan tidak membuat kita menjadi orang benar. Sekali lagi, pengetahuan akan Tuhan tidak membuat kita menjadi orang benar. Tapi pengenalan kita akan Tuhan secara pribadi dari dalam hati kita itu yang membuat kita menjadi orang benar. Karena dari dalam hati kita percaya kalau Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Bukan cuma di bibir. Hati-hati sekali saudara, jangan sampai kita cuma ngomong doang. Tapi di hati gak ada kasih. Tidak ada kasih. Dan semua yang kita lakukan hanya untuk dipuji sama orang. Wow, rohani, wow suci, wong iku loh. Suci banget kelihatannya, lihat dia berpuasa, lihat dia cara berdoanya seperti itu. Tapi di belakang, coba bayangin, saya tanya nih ya, pakai saya sendiri deh. Anda melihat saya khotbah, Anda melihat saya singer, Anda melihat saya mengajar di sekolah minggu, juga di pemuda, kaum muda. Tapi kalau Anda tahu hidup saya di belakang semua pelayanan saya ini, rupanya saya berzinah. Diam-diam saya berzinah dari suami saya. Ya apa? Anda ngomong apa? Waduh, rupanya tameng doang. Ya kan? Benar begitu kan? Nah, mari kita lanjut lagi. Di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Sebentar sampai di sini dulu ya. Ini sejarahnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mereka ini satu geng gitu ya. Satu kumpulan kayak ibu-ibu warisan gitu mungkin. Hampir sama seperti itu. Mereka ini satu kumpulan yang setiap harinya itu mempelajari hukum Taurat. Karena tadi yang sudah saya bilang, mereka percaya kalau umat Israel itu dibuang ke Babel karena mereka gagal melakukan hukum Taurat. Mereka gagal. Jadi mereka gak mau mengalami itu lagi. Ya sebenarnya motivasinya benar ya kan. Motivasi mereka benar. Mereka mempelajari hukum. Kemudian mereka mengajari kepada umat Israel supaya mereka tidak gagal lagi. Tapi yang salah adalah mereka mengajarkan itu perintah manusia katanya Yesus. Perintah Allah mereka abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi sama mereka itu ditambah dari hukum Taurat mereka tambahkan beberapa hal gitu ya, kayak dijabarkan gitu supaya setelah perkembangan zaman itu mereka bisa tetap mengikuti, masih tetap bisa melakukan itu. Dan yang saya tahu juga katanya orang-orang Yahudi mereka itu sangat sakral sekali tentang hari Sabat. Benar-benar gak boleh melakukan pekerjaan apapun. Benar-benar gak boleh melakukan pekerjaan apapun. Karena hukum Taurat bilang kan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sama mereka ditulis tidak boleh kerja ini, tidak boleh itu, sampai benar-benar mengikat gitu loh. Sampai
susah banget untuk dilakukan karena terlalu mengikat. Itu yang membuat orang-orang lain, umat-umat Israel itu jadi gak bisa mengikuti gitu loh. Dan Tuhan itu ngerti, Tuhan Yesus itu mengerti karena mereka itu sebenarnya cuma mengajarkan di mulut tetapi mereka sendiri itu gak lakukan. Tuhan bilang, kamu ngajarin tapi kamu gak lakukan. Kamu memberikan beban berat kepada mereka tapi kamu sendiri gak lakuin. Cuman ngomong doang mereka itu. Oh sampai kita juga kayak gitu. Jangan sampai kita cuman ngomong doang juga. Dan ini saya membahas tentang adat istiadat manusia ya. Adat istiadatnya mereka itu Tuhan Yesus tahu. Dan mereka itu menegur Tuhan Yesus tidak cuci tangan, murid-muridnya gak cuci tangan bukan menegur dengan kasih loh ya, beda kayak gini misalnya. Loh kok murid-muridnya gak cuci tangan dulu sebelum makan? Kan nanti sakit perut misalnya, kalau alasan kesehatan. Ya pasti kan Tuhan tidak mungkin menegur keras gitu kan. Langsung bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Tuhan itu melihat hati mereka. Karena hati mereka itu menghakimi, mengkritik keras. Dan mereka itu memang suka cari-cari kesalahannya murid-murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus gitu sama Tuhan Yesus malah semakin dijarak. Gitu Tuhan Yesus malah semakin jarak. Bukan karena Tuhan Yesus tidak peduli. Tapi karena Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada mereka dan semua orang yang ada di situ bahwa percuma melakukan hukum dan adat istiadat. Tapi kalau hatinya enggak nempel sama hatinya Tuhan itu percuma gitu loh. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-9 sampai ke-13. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai banget, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Banyak hal, bukan cuma satu hal tok katanya Tuhan Yesus. Banyak sekali hal. Jangan sampai kita menjadi seperti mereka yang hanya mengerti perkataan firman di Alkitab tetapi tidak benar-benar paham. Jadi gini, jangan sampai kita lebih mengutamakan pengertian sendiri daripada firman Tuhan. Jangan sampai kita lebih mengutamakan. Jadi ciri-ciri orang munafik ya, ciri-ciri ahli Taurat dan orang Farisi zaman now itulah mereka lebih mengutamakan pengertian sendiri daripada firman Tuhan. Mereka lebih mengutamakan pengertian mereka daripada firman Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan gini sama mereka ditambah-tambah sendiri. Jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Karena kita menafsirkan firman sak suka edewe. Sak senengnya kita. Pokoknya ada firman gini ya. Jadi ikuti dengan hikmatnya kita. Makanya penting banget baca firman itu saat teduh berdoa. Penyembahan dulu. Mengosongkan pikiran dan hati. Jadi jangan sampai pengertian kita, intelektual manusia ini yang ada di depan. Waktu baca firman atau dengar khotbah. Kita makanya ibadah itu harus ada penyembahan dulu. Itu bukan cuma liturgi biasa, itu ada tujuannya. Yaitu supaya kita tuh datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Hati kita dan pikiran kita itu minta Tuhan sucikan, kuduskan. Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang mengarahkan kita. Begini loh maunya Tuhan untuk ayat yang ini. Untuk perikop yang ini Tuhan itu maksudnya kayak gini loh. Jadi hidup kita, waktu kita lakukan itu gak seperti yang pengertian kita sendiri. Supaya kita tahu maksud Tuhan itu apa. Begitu, jangan sampai kita baca Alkitab itu seperti baca novel atau baca ensiklopedia untuk mencari pengetahuan saja. Kemudian
Kemudian yang lebih parah itu nuduh-nuduh orang. Karena kita udah membaca setiap hari, satu hari aku baca 20 pasal, aku sudah mengerti. Matius 5 ayat 10 ini berkata, ini sudah hafal ngelontok di dalam otak. Untuk apa? Untuk menghakimi. Waduh, gawat kalau kayak gini. Tuhan tidak pernah menyuruh kita menghakimi, kecuali Anda diberikan hak kepada Tuhan untuk menegur sesama Anda yang salah. Itu beda lagi ya. Sedangkan kita biasanya ngomong-ngomongnya di belakang, itu hamba Tuhan kayak gitu kok gini, di belakang doang, tapi gak langsung sama orang yang bersangkutan. Jadi Tuhan itu gak mau pengertian kita, adat istiadatnya kita. Sebenarnya adat istiadat itu ada yang benar, ada yang salah. Ya, saya gak membahas tentang itu sekarang ya, karena Tuhan bukan suruh saya khotbah tentang itu. Tapi yang pasti semua adat istiadat dari segala suku, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya salah. Tapi kalau sesuai dengan firman Tuhan, ya wes, kerjakan saja, lakukan saja. Biasanya yang sering orang perdebatkan itu sedang memegang hiu. Seperti kayak gitu. Salah satu contoh ya. Kan dikatakan memang tidak boleh menghormati atau menyembah Allah lain. Ya kan? Tapi gini, coba saya tanya aja deh. Coba saya tanya begini. Kalau seandainya Anda tidak pegang hiu, Anda tidak pai-pai sama orang yang sudah meninggal, Anda nggak melakukan, benar Anda tidak melakukan itu karena firman Tuhan bilang jangan misalnya. Dan Anda tidak melakukan itu, tapi hati Anda jauh dari Tuhan. Hidup Anda tidak jadi berkat. Mulut suka meso-meso, hati benci sama orang. Mulut itu memperkatakan kutuk, tidak ada kasih, tidak mau memberi, iri hati. Terus kayak gitu itu dibilang anak Tuhan. Sudah melakukan firman Tuhan, padahal cuma sekedar tidak memegang hiu. Begitu. Terus orang yang terpaksa memegang hiu, tapi hatinya sangat erat dengan Tuhan. Dia sangat mencintai Tuhan seperti Daud. Gitu langsung dihakimi, orang Kristen yang murtad itu. Begitu. Waduh, hati manusia itu hanya Tuhan yang tahu. Jadi kita tidak bisa mengukur iman dan hati, tingkat cintanya kita sama Tuhan itu kita membandingkan dengan orang lain itu gak bisa. Gak bisa. Kita sendiri gak tahu kita mencintai Tuhan selevel apa. Iman kita itu levelnya apa kita gak tahu. Jadi jangan coba menghakimi orang lain. Jadi jangan memakai adat istiadat itu sebagai patokan. Jangan. Kalau misalnya kita melihat sepertinya salah, lebih baik kita doakan dalam hati kita. Biar dia dengan Tuhan yang saling bertanggung jawab atau berurusan. Kita ngapain ikut-ikut campur? Ya udah kita lakukan bagiannya kita sendiri. Apa yang baik dan benar menurut Tuhan. Misalnya juga dapat gaji, perpuluhan. Perpuluhan kan wajib katanya di firman Tuhan. Berikan yang sudah menjadi bagian Allah. Oke, patuh memberikan perpuluhan setiap bulan. Tapi untuk bulan ini tiba-tiba ada kecelakaan. Ini misalnya contoh. Ada kecelakaan, orang tua kecelakaan. Saat itu juga butuh dana untuk operasi. Kalau tidak, nyawanya tidak tertolong. DP-nya berapa? DP-nya misalnya 10 juta. Terus gajinya kita pas 10 juta juga. Dan 9 juta bisalah kita kasihkan ya. 1 jutanya kan untuk perpuluhan. Jadi gimana dong? 1 jutanya untuk perpuluhan. Tapi kalau DP-nya gak jangkep, gak genap 10 juta. Wah gak bisa operasi nih orang tua saya nih. Nanti bisa meninggal nih. Terus uang 1 jutanya tetap dikasih ke perpuluhan. Dan kita membiarkan orang tua kita mati sia-sia begitu. Itu menyenangkan Tuhan? Apakah itu menyenangkan Tuhan kira-kira? Mengikut Tuhan itu tidak membuat kita terkekang. Mengikut Tuhan itu sebenarnya bebas, free. Yang membuat kita semakin terkekang adalah kita mempelajari firman Tuhan sebagai teori. Kayak kita belajar untuk ujian, anak-anak murid belajar untuk ujian, stres karena teori. Kalau praktek lebih gampang ya kan.
Kita mengerti firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita beribadah, itu cuma badannya doang dan otaknya sebagai manusia. Sedangkan harusnya dari hati kita. Firman Tuhan itu tidak selalu berpatok seperti itu. Harus lurus begini terus. Tuhan itu kompromi, tapi bukan dosa ya, bukan kompromi dosa. Tuhan bilang kalau melakukan firman Tuhan yang ini, yang lain juga dilakukan dong, jangan diabaikan. Kalau bisa dilakukan semua. Kalau misalnya perpuluhan gak bisa kasih karena memang sesuatu yang sangat mendesak seperti contoh saya tadi ini, saya percaya kok Tuhan itu bisa memberikan berkat lebih, mungkin saat itu juga, atau beberapa hari kemudian, untuk dia bisa kembali memberikan perpuluhan kepada Tuhan dari dalam hati. Dengan gembira ya, bukan terpaksa kasih perpuluhan, bukan begitu. Benar-benar dari hati. Kadang-kadang itu kita akan diposisikan harus melakukan yang mana, ya, persimpangan jalan yang sangat sulit untuk kita pilih. Nah, itu butuh hikmat Tuhan. Bagaimana kita bisa punya hikmat Tuhan kalau kita tidak pernah mencari Tuhan? Kita tidak pernah meluangkan waktu kita untuk duduk diam mendengarkan Tuhan. Menghilangkan ego, sok pinternya kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Gimana caranya kita bisa memilih keputusan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan kalau kita tidak pernah belajar mendengarkan suara Tuhan. Begitu. Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mereka cuma membaca hukum. Mereka nggak pernah mencari wajah Tuhan. Mereka nggak mencari isi hati Tuhan. Jangan sampai kita juga begitu. Jangan sampai kita menjadi ahli teologi saja. Tapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi dan tidak mempunyai pengalaman secara pribadi berjalan bareng sama Tuhan. Tidak merasakan kasih Tuhan dalam hati kita. Kaku kita. Kaku sekali, pasti akan menjadi seperti orang-orang Farisi yang cuma bisa, itu orang kayak gitu tuh, gara-gara gak melakukan firman Tuhan, tidak seperti yang kita ekspektasikan, begitu. Oke, lanjut, ayat yang ke-14. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah, ini juga buat kita nih. Kamu semua, Anda dan saya, dengarkanlah kepada Tuhan saat ini dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawab Tuhan Yesus, jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Jangan sampai Anda dan saya dari tadi baca firman itu tapi gak ngerti isi hati Tuhan itu maksudnya apa. Wow, jangan sampai ya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang itu tidak dapat menajiskannya. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut yang dimakan. Lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ayat 20. Katanya lagi, yang ini yang penting, yang ini nih yang penting. Yang harus kita ingat baik-baik ini. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bukan apa yang kita makan membuat kita berdosa atau apa yang masuk ke dalam diri kita yang membuat kita berdosa, najis. Yang keluar dari dalam hati lewat
ini atau perbuatan kita itu yang membuat kita bisa berdosa, najis di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Saya mau memberikan ayat tambahan, Matius 23 ayat 13. Matius 23 ayat yang ke-13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka memberikan hukum, peraturan yang berat ya, yang berat banget buat bangsa Israel untuk dilakukan. Tapi mereka tidak pernah mengajarkan bagaimana supaya umat Israel itu mengenal hatinya Tuhan, mengenal kepribadian Allah yang mereka sembah. Cuman peraturan. Dan mereka tuh benci sama Tuhan Yesus. Mereka benci sama Tuhan Yesus, gak seneng. Karena dalam hati mereka itu ada keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, kebebalan. Semua yang busuk-busuk itu ada dalam hatinya mereka. Tuhan Yesus bilang, kamu ini seperti kuburan yang dilabur putih, di luarnya ketok indah, kelihatannya indah, bagus, rapi. Tapi dalamnya itu busuk, banyak bangkai, banyak tulang-tulang belulang. Luarnya oke, dalamnya enggak. Dari luarnya ketoknya oke. Munafik kan, seperti yang nomor 1, poin nomor 1 tadi munafik. Poin yang ketiga ini, tidak ada pemberesan dan pemurnian hati. Di dalam hati sini loh, tidak ada pemberesan. Setiap manusia, setiap orang, bahkan saya sendiri, menyimpan kok hal-hal yang tadi disebutkan di 21, di ayat 21 sampai ayat 22. Saya gak suci, saya hanya manusia biasa yang berdosa. Yang sudah Tuhan sucikan, Tuhan benarkan saya. Dan Tuhan pakai saya yang penuh dengan kejijikan ini untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan yang hebat. Tapi habis gitu, udah gitu saya gak jaga lagi hati dan pikiran saya. Ya enggak dong, selama saya bernafas di dunia, hidup di dunia ini, saya masih bernafas, pinjem nafas dari Tuhan. Setiap hari, setiap detik ada peperangan daging dan roh saya. Supaya saya menjaga hati dan pikiran, supaya semua yang disebutkan Tuhan Yesus tidak ada dalam hati dan pikiran saya. Jangan sampai saya berkhotbah di sini tapi dalam hati saya sombong. Celakalah saya. Jangan sampai saya menyanyi di depan sebagai singer. Tapi pikiran saya perzinahan, percabulan. Terus buat apa coba saya pelayanan? Percuma kan? Saya menyenangkan hati orang, tapi saya gak menyenangkan hati Tuhan. Ya buat apa? Buang-buang tenaga, buang-buang waktu. Semuanya percuma. Saya gak mau pelayanan saya percuma. Saya gak mau hidup saya sia-sia di dunia ini. Melakukan segala sesuatu kesibukan yang gak jelas. Apakah ada tujuannya atau enggak. Gak mau saya buang-buang waktu kayak gitu. Saya berharap Anda juga jangan seperti itu. Apa yang Anda lakukan dalam dunia ini. Entah itu dalam pekerjaan, entah itu pelayanan, dalam keluarga, dalam hubungan dengan semua orang. Jangan sampai kita menjadi najis dan menjadi sia-sia. Karena Tuhan bilang, orang yang baik itu mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Apa yang keluar dari mulut itu semuanya timbul dari hati. Gak ada orang bilang, oh mulut saya jahat tapi hati saya baik. Emang mulut sama hati itu gak connect? Mulutnya tuh bisa jalan sendiri gitu. Memangnya saya ngomong begini tuh gak mikir dulu gitu. Walaupun saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya bukan pakai pikiran manusia, saya pakai pikiran Tuhan. Tapi tetap aja mikir sebelum ngomong. Kalau saya gak mikir sebelum ngomong, saya pisui mungkin. Gak mungkin orang ngomong itu gak mikir dulu, gak mungkin. Pasti maksudnya ada timbul dari hati gitu loh. Orang yang biasanya menyimpan kepahitan, kebencian,
pasti omongannya tidak pernah membawa berkat. Pasti batu sandungan, pasti menjadi batu sandungan. Cuman kutuk aja yang keluar dari mulutnya, tidak ada kasih. Kalau udah benci sama satu orang ini pasti ada aja yang dia lakukan itu membuat kita sebel. Pasti mulut kita, orang itu tuh loh kayak gini. Pasti mulut kita tuh ngomongin dia itu yang buruk-buruknya. Karena hati kita tuh udah benci sama dia. Kalau hati udah benci yang ngomongnya gak mungkin memberkati. Memberkati pun gak tulus. Tetap tidak tulus dari hati. Orang hatinya benci sama dia kok. Jangan sampai kita jadi batu sandungan. Jangan sampai kita pinter posting di sosial media ayat-ayat firman Tuhan, renungan, terus kata-kata hikmat di sosial media, di WA mungkin, share firman Tuhan segala macam, mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, tapi kita sendiri dalam hati ini menyimpan semua kejahatan, pikiran kita, tidak ada pemberesan, tidak datang kepada Tuhan, minta Tuhan sucikan hati dan pikiran. Kita nggak bisa melakukan pencucian itu, kita manusia, yang bisa kita lakukan hanya menyimpan semua yang buruk-buruk dalam hati dan pikiran kita. Bagian Tuhan itu yang membersihkan detox semuanya dari pikiran dan hati kita, hanya Tuhan. Makanya datang ke Tuhan. Minta Tuhan, kalau perlu nangis, sujud, puasa, apapun lah yang dilakukan. Supaya Tuhan itu menyucikan kita. Setiap hari saya harus lakukan itu. Karena saya tidak mau punya agenda lain di sini dan di sini. Selain menyenangkan hati Tuhan dari semua yang saya lakukan dalam hidup. Jangan sampai orang bilang saya suci, kudus, tapi sebenarnya di dalamnya sangat busuk. Tidak pernah ada pemberesan dan pemurnian hati. Hanya Tuhan yang bisa memurnikan hati kita. Gak ada yang lain, hanya Tuhan yang bisa berurusan dengan hati kita. Hanya Tuhan yang menyelidiki hati dan batin kita. Tidak ada satupun yang bisa. Maka dari itu kita datang sama Tuhan dong, minta supaya kita tuh jangan sampai seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang cuma tahu firman Tuhan, tapi melakukannya cuma untuk dipuji orang, terus kita jadi batu sandungan. Waduh, padahal sebenarnya hidup kita ini adalah Alkitab atau firman Tuhan berjalan. Tidak semua orang di dunia ini diberikan kesempatan atau dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman seperti yang saya lakukan. Tidak semua. Ya, ada sih dalam sehari-hari itu ngomong soal kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, tapi bukan khotbah gitu kan, bukan hamba Tuhan yang berkhotbah, penginjilan. Tapi setiap harinya kita tuh harus menyampaikan kebenaran kasih Tuhan sama semua orang. Masa cuma kita doang yang diselamatkan? Terus orang-orang yang belum kenal Yesus kita biarin aja mati, masuk neraka. Yang penting aku masuk surga. Loh. Iku udah sombong sendiri ya kan? Itu dalam hati udah ada kesombongan ya kan? Kalau sampai kita berpikir seperti itu. Seharusnya dalam hidup kita itu, kalau kita udah diselamatkan, kita berusaha selama kita hidup untuk bisa memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Terutama orang-orang dalam keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, terdekat sama kita selamatkan jiwa mereka. Bantu mereka untuk kenal Yesus. Bukan cuma dari ucapan kita, tapi dari perilaku tindakan kita. Bagaimana kita bisa mengucapkan dan memberikan contoh dari tindakan kita, menjadi berkat dan garam buat mereka. Kalau kita menyimpan hal-hal yang busuk di hati kita. Bagaimana bisa? Gak bahkan bisa. Semua akan sia-sia. Jangan sampai kita menyimpan hal-hal yang busuk dan buruk itu. Jangan. 2 hari yang lalu saya membaca Yohanes pasal 5. Dan saya membacakan ini untuk Anda semua. Yohanes pasal 5 ayat 37 sampai 44. Sebentar. Oh sudah ada, saya baca di sini aja deh. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Ini kesaksian Tuhan Yesus. Kesaksian Tuhan Yesus kepada banyak orang, terutama juga kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ini yang dikatakan Tuhan. Saya baca di sini aja deh, lebih gampang. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya.
Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Anggap saja ini Tuhan ngomong sendiri sama Anda, ya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kepada Allah Bapa. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya dengan menyelidiki kitab suci itu tadi, kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, tentang Tuhan Yesus, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Tidak datang untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tuhan tidak perlu hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah, ini yang terakhir, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Bagaimana percaya Tuhan kalau yang kita lakukan motivasinya hanya untuk mendapatkan hormat dari orang. Tuhan itu senang. Tuhan senang dan bangga kalau kita itu terhormat. Orang menghormati kita, segan sama kita. Tuhan senang. Memang Tuhan kan mau kita jadi kepala, bukan ekor. Tuhan mau kita sukses. Tapi Tuhan gak mau kalau kita suka. Kita suka dihormati, suka disegani. Gak salah kita ngomong sama orang, memberikan kesaksian, wah saya kerjaannya dipulihkan, saya diberkati Tuhan luar biasa, anak saya sangat sukses, suami saya sukses, diberkati. Tapi terus ujung-ujungnya itu loh, ujung-ujungnya itu motivasi dari menceritakan itu apa? Apakah supaya orang lain memuji Anda? Wow, hebat sekali Anda, sukses ya pekerjaannya. Anda berarti hebat bekerja. Anak Anda pinter kerja. Anak Anda dihormati banyak orang. Ciami-ciamian Anda oke. Suami Anda, istri Anda sendiri mungkin. Apakah motivasi kita itu senang dipuji, dihormati orang, disegani orang, itu loh. Oh, itu Ibu Pendeta Ria. Saya dibilang Ibu Pendeta langsung kepala saya gede gitu misalnya. Salah kan itu motivasinya? Salah kan? Padahal siapa yang memberkati? Yang memberkati Anda, pekerjaan Anda, suami Anda, istri Anda, anak Anda, keluarga Anda, sahabat Anda sendiri atau apapun itu. Yang memberkati Anda, yang memberikan kesempatan atau privilege buat Anda untuk menjadi kepala bukan ekor itu siapa? Yang membuat Anda menjadi kepala bukan ekor itu siapa? Apakah Anda sendiri? Enggak kan? Tuhan toh. Tuhan kan? Bagaimana kalau kita punya kasih dalam hati kita? Mari kita punya kasih dalam hati kita supaya jangan sampai hormat dan kemuliaan buat Tuhan itu kita ambil. Kita harus serahkan semua ke Tuhan, rendah hati. Orang yang mau menjadi terbesar itu malah harus rendah hati. Malah harus melayani, bukannya menjadi bos. Bukan, kita harus rendah hati, kita harus selalu melayani, punya hati sebagai seorang hamba. Makanya kita akan dinaikkan menjadi kepala bukan ekor. Begitu. Jangan sampai, ini tambahan yang terakhir. Jangan sampai anak kita, anak muda, anak kecil, jangan sampai mereka hanya ngerti teori. Jangan sampai kita hanya mengajarkan mereka berdoa, tapi kita nggak ngajar mereka kenal Tuhan, kenal hati Tuhan. Jangan sampai kita memaksakan mereka ikut sekolah minggu, ikut ibadah kaum muda, suruh baca Alkitab. Tapi tindakan kita di rumah tidak mencerminkan kasih Tuhan.
Kita kasar sama asisten rumah tangga. Kita kasar sama pegawai. Mulut ikut kasar, suka meso-meso, main tangan sama pasangan, sama anak juga dimaki-maki, digoblok-goblokin. Mereka itu melihat contoh hidup kita loh. Kita orang tua itu mereka lihat, mereka perhatikan. Mereka lihat apakah kita sendiri menghabiskan waktu bersama Tuhan atau lebih banyak menghabiskan waktu bersama HP. Aku kok disuruh baca Alkitab sih? Orang mama loh HP-an tok. Ya apa kayak langan itu. Jangan sampai mereka menjadi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi di zaman now. Mungkin kita sudah tidak sengaja melakukan itu. Segera bertobat. Jangan ditunda lagi. Segera bertobat jika Anda mendengarkan khotbah ini, firman ini, segeralah bertobat. Jangan diundur-undur lagi. Jangan membiasakan diri untuk menjadi orang munafik, bersandar kepada pengertian sendiri setiap membaca atau beribadah kepada Tuhan. Tidak rendah hati, tidak memurnikan hati, tidak datang kepada Tuhan. Minta kasih Tuhan mengalir dalam diri kita supaya kasih yang mengalir dalam diri kita itu mengalir kepada orang lain di sekitar kita, terutama kepada keluarga kita. Jangan sampai kita hidup itu sia-sia. Kita nggak tahu kita hidup sampai kapan. Bisa jadi 5 menit kemudian kita dipanggil Tuhan. Terus nanti Tuhan menolak kita, gak masuk surga. Aku gak kenal kamu. Loh aku panggil-panggil Tuhan terus kok setiap minggu aku datang beribadah. Aku angkat tangan, aku memuji Tuhan, aku jingkrak-jingkrak. Setiap hari aku baca Alkitab Tuhan. Tuhan gak minta. Cuman beribadah di bibir atau tindakan. Tapi palsu, dari dalam hati tidak kenal Tuhan, tidak cinta sama Tuhan. Percuma. Percuma ikut Tuhan kalau cuman ada maunya. Percuma kalau kita menjadikan Tuhan itu cuma jimat. Percuma. Kita tidak bisa diselamatkan. Bahkan kita jadi batu sandungan buat orang lain. Kita jadi najis. Orang lain juga ikutan jadi najis. Mereka bilang, Allah katanya orang Kristen tapi gak punya kasih. Gitu udah jadinya. Bukannya kita menyelamatkan, kita malah membinasakan jiwa mereka. Itu firman yang Tuhan sampaikan kepada kita. Marilah kita untuk saat ini benar-benar merendahkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita saat ini mari kita berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Benar-benar kita bertobat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang sangat setia. Kami bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki hidup kami. Mungkin kami sudah terlanjur menjadi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi zaman now. Mungkin kami sudah munafik. Mungkin saat ini apapun yang kami lakukan itu cuma untuk dipuji sama orang. Mungkin kami hanya mencari kehormatan dan pujian dari orang, tapi kami tidak mencari pujian dari Allah. Dan apapun yang kami lakukan itu munafik. Kami hanya bingung dengan performa, tetapi kami tidak memperhatikan hati kami. Kami tidak pernah menyelidiki hati kami dan kami tidak pernah datang kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan untuk memurnikan dan menyucikan hati kami. Mungkin yang kami lakukan selama ini sia-sia ya Tuhan. Mungkin kami beribadah, membaca firman semuanya dengan pengertian dan pengetahuan kami sebagai manusia yang sangat terbatas. Tuhan untuk saat ini kami mohon kepada Engkau Tuhan. Kami gak mau mengecewakan Tuhan. Kami gak mau jadi batu sandungan. Kami mau orang tua kami, anak-anak kami, keluarga kami, jiwanya semua diselamatkan. Bukan karena perkataan kami saja, tetapi karena tindakan kami Tuhan. Karena tindakan kami yang kami lakukan bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Untuk memenangkan jiwa mereka. Untuk tidak menjadi najis, untuk kami menjadi terang, menjadi garam buat dunia ini Tuhan. Kami gak sanggup, tetapi Engkau sanggup. Maka dari itu saat ini kami datang kepada Engkau. Kami menangis di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mohon Engkau mengampuni kami. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan.
Jangan sampai Tuhan, jangan sampai kami melakukan segala sesuatunya sia-sia dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami mau ikut Tuhan karena kami mencintai Tuhan dari dalam hati kami. Kami mau mengenal Tuhan secara pribadi dan berjalan merasakan kasih Tuhan. Mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Melalui setiap lembah. Ataupun pada saat kami bahagia, kami mau mencari Tuhan. Mencari wajah-Mu, bukan berkat-Mu ya Tuhan. Ampuni kami jika kami berdosa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami percaya kasih-Mu itu setinggi langit dari bumi. Dan sejauh timur dari barat, Engkau menjauhkan daripada kami segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau sendiri mengucapkan itu dalam firman-Mu. Kami klaim di dalam nama Tuhan Yesus kami diampuni dan kami mau bertobat dengan sepenuh hati kami. Untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Agar Tuhan tersenyum dan menerima kami dengan tangan yang terbuka pada saat Tuhan menjemput kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, dalam diri kami, setiap hari, setiap detik hidup kami berjalan bersama Tuhan dan mencari Tuhan dengan segenap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin.